negara-negara barat mendukung perang Israel terhadap Palestina dan mereka membantu Israel dengan segala cara. Menurut banyak ahli, ini bukan saatnya untuk memihak melainkan mencari solusi. Tetapi Tiongkok dan Rusia telah mengambil sikap berani dengan secara terbuka mengkritik dan menolak dukungan Barat terhadap Israel selama operasi militernya di Palestina yang dikatakan banyak negara adalah operasi genosida. China dan Rusia menegaskan bahwa mereka tidak menentang Israel, tetapi mereka ingin mencari solusi dan mendorong perdamaian. Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa Amerika Serikat mendukung perang Israel terhadap Palestina, dan juga bagaimana sikap Rusia dan Tiongkok dalam memainkan peran mereka dalam konflik Israel dan Palestina. Terjadi perdebatan di forum perdamaian dunia, dan sebagian besar negara mengutuk aksi militer Israel terhadap penduduk Gaza, dan beberapa bahkan mendukungnya. Presiden Xi dan Putin telah berbagi pemikiran mereka tentang masalah ini, dan mereka juga telah mengkritik tindakan Israel. Baik Tiongkok maupun Rusia merupakan kritikus yang vokal terhadap tindakan militer Israel di Timur Tengah. Sikap bersama ini menunjukkan peningkatan kolaborasi mereka untuk menyelesaikan konflik dunia secara bersama-sama. Joe Biden dan pemerintahannya saat ini sedang berupaya mengajukan anggaran untuk dukungan mereka terhadap aksi militer Israel menyerang Gaza. Namun menurut Tiongkok dan Rusia, tindakan ini hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk lagi. Tetapi mengapa Rusia dan Tiongkok bersama-sama menentang Israel? Tiongkok dan Rusia sangat menyadari bagaimana perang dapat berdampak pada perdamaian dunia, dan Rusia adalah negara yang telah merasakan dampak perang yang berkepanjangan. Laporan baru-baru ini mengungkapkan perkembangan signifikan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok pejuang Hamas di jalur Gaza. Amerika Serikat memperkenalkan resolusi yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Israel, tetapi mendapat tentangan dari Rusia dan Tiongkok. Karena resolusi ini terutama dilihat sebagai cara bagi negara-negara Barat untuk berekspresi mendukung Israel daripada upaya tulus untuk meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Rancangan resolusi Amerika Serikat memperoleh 10 dukungan suara, namun Rusia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab menentangnya. Rancangan resolusi yang diajukan Rusia juga berisi tentang tuntutan gencatan senjata dan misi kemanusiaan di Gaza. Namun resolusi tersebut juga ditolak dengan komposisi 4 negara yang mendukung, 2 menentang, dan 9 lainnya abstain. Amerika Serikat dan Inggris adalah 2 negara yang menolak rancangan resolusi Rusia. Gencatan senjata akan memungkinkan bantuan kemanusiaan yang penting, termasuk pasokan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung, dan mencapai orang-orang yang terperangkap dalam konflik. Lantas mengapa Tiongkok dan Rusia menolak resolusi dari Amerika Serikat? Penentangan mereka terhadap resolusi tersebut menyoroti upaya untuk menemukan solusi yang membantu Israel dan Palestina. Bukanlah merupakan ide yang baik untuk mendukung Israel dan membiarkannya melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Palestina, terutama pembantaian warga sipil di Gaza. Tiongkok telah mengkritik keras Israel atas kampanye pengeboman yang ekstensif. Tiongkok mungkin memiliki implikasi yang lebih luas terhadap konflik yang sedang berlangsung dan tanggapan internasional terhadap situasi serupa di masa depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang niat PBB yang tampaknya dikendalikan oleh negara-negara Barat. Meningkatnya kemitraan Rusia dengan Tiongkok sangatlah penting karena beberapa alasan. Yang pertama, kemitraan ini memberikan Rusia alternatif sekutu dan mitra ekonomi yang mengurangi ketergantungannya pada pasar dan institusi Barat. Hal ini menjadi sangat penting bagi Rusia dalam menghadapi sanksi Barat dan isolasi diplomatik menyusul tindakannya di Ukraina. Yang kedua, keselarasan Rusia dengan Tiongkok memperkuat posisinya di kancah global. Hal ini memungkinkan Rusia untuk memproyeksikan dirinya sebagai pemain tangguh dan penyeimbang dominasi Barat. Keselarasan ini sangat penting dalam menangani isu-isu internasional seperti konflik Timur Tengah, di mana Rusia dan Tiongkok bekerja sama mengusulkan resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB. Kemitraan Tiongkok dan Rusia tidak terbatas pada aspek keamanan politik saja,
tetapi mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, energi, dan ikatan budaya. Dan secara ekonomi, kedua negara telah memperdalam kerjasama mereka. Tiongkok telah berinvestasi secara signifikan di Rusia, khususnya dalam proyek-proyek energi. Kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua negara. Karenanya, Rusia mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas untuk sumber daya alamnya, dan Tiongkok mengamankan pasokan energi yang stabil. Selain itu, Rusia telah menjadi mitra penting dalam inisiatif Sabuk dan Jalan, yang berupaya menciptakan jaringan luas infrastruktur dan jalur perdagangan. Secara budaya, kedua negara telah berupaya untuk mendorong pertukaran dan saling pengertian. Inisiatif pendidikan dan kebudayaan juga telah diluncurkan untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat. Tiongkok dan Rusia juga telah bersama-sama untuk mengatasi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, khususnya di wilayah Israel dan Palestina, sekaligus mengantisipasi peran Amerika Serikat dalam konflik tersebut, dengan dugaan upayanya untuk memperpanjang perang dan mengambil keuntungan dari perang tersebut. Tiongkok dan Rusia memastikan bahwa konflik ini diselesaikan dengan cara yang adil dan memastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang mengeksploitasinya demi kepentingannya. Timur Tengah telah lama menjadi wilayah yang memiliki signifikansi geopolitik dan banyak negara termasuk Amerika Serikat telah berupaya untuk memberikan pengaruhnya di wilayah tersebut. Konflik Israel dan Palestina adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Tiongkok dan Rusia percaya bahwa masalah ini harus diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat di kawasan dan bukan demi keuntungan pihak luar. Mereka bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat hidup berdampingan dan sejahtera tanpa campur tangan eksternal. Baik Rusia maupun Tiongkok memahami bahwa mendukung satu pihak dalam konflik Israel dan Palestina justru akan semakin memperburuk situasi. Aspek penting lainnya dari sikap Rusia dan Tiongkok adalah kekhawatiran mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan ini. Mereka percaya bahwa prioritasnya adalah meringankan kesulitan kemanusiaan dan menciptakan jalan bagi hidup berdampingan secara damai. Mereka percaya bahwa saluran diplomatik, negosiasi, dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat adalah cara paling efektif untuk mewujudkan perdamaian abadi. Pendekatan ini mendorong komunikasi dan pemahaman yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik apapun. Mereka memahami bahwa eskalasi di kawasan ini dapat mempunyai konsekuensi luas yang tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat, tetapi juga stabilitas di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi perdamaian, mereka berupaya menjaga stabilitas global dan keamanan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah kerjasama Rusia dan Tiongkok dapat menghalau upaya Amerika Serikat untuk mencari keuntungan dalam konflik Israel-Palestina? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.